Halo Pak Edi dan teman-teman MLB. Video kali ini saya ingin menjelaskan uh, workflow untuk MLB Fleet Management versi 2. Pada dasarnya sama dengan versi pertama, hanya beberapa hal dibuat lebih mudah. Jadi workflow-nya masih sama. Nanti bagian sales itu akan membuat SO, menentukan branch, dan kemudian akan membuat draft kargo. Mungkin detailnya nanti yang bagian sales kita akan lebih detail lagi kupas di sales ya. Tapi saya rasa bagian sales ini sudah bisa ngisi, sudah cukup paham saya rasa ya. Nah, cuma di sini ada tambahan lagi untuk branch manager. Jadi kali ini branch manager akan melakukan confirm SO sampai mungkin beberapa lama bagian sales ini udah cukup yakin bisa confirm SO sendiri. Tapi mungkin kali ini tetap branch manager yang akan confirm SO. Karena setelah di confirm SO-nya akan menjadi draft cargo. Kemudian bagian branch manager juga akan melakukan confirm cargo. Jadi sebelum confirm cargo mungkin dari branch manager akan memberikan hak siapa saja, teleman mana saja yang boleh in charge di dalam kargo tersebut untuk membuat trip. Jadi setelah hak teleman diberikan kepada kargo, nanti di bagian operation, teleman setelah login akan melihat kargo mana saja yang diberikan oleh branch manager untuk dijalankan. Jadi di bagian operation ini, teleman bisa langsung membuat trip dengan langsung memilih nomor mobil, nomor truk yang statusnya available. Nah, untuk status available dan tidaknya itu ditentukan dari bagian aset. Jadi aset bisa memantau status mobil dan status driver. Jika available, bagian operation dapat membuat trip. Bagian operation juga bisa melihat status semua mobil ya. Nanti kita lihat saja dalam menunya. Jadi ada dashboardnya, juga bisa melihat fleet. Tapi hak untuk menentukan status vehicle dan drivernya ada di hak aset. Kemudian ada satu lagi divisi yang terlibat, yaitu IT atau sysadmin. Sysadmin ini nanti fungsinya adalah membuat user. Jadi misalkan ada driver baru atau user baru. Jadi dalam kaitan workflow kita kali ini, aset misalnya ada sopir baru atau ada rental baru dan belum ada username-nya di sistem, aset dapat menghubungi sysadmin. Jadi akan dibuatkan username-nya, dan sysadmin juga akan membuat profil dari user ini menjadi sopir, driver. Kita lihat nanti di dalamnya ya untuk menunya. Jadi kurang lebih workflow-nya masih seperti ini. Jadi kalau berjalan dengan sehari-harinya, jadi hubungannya sales, branch manager, operation, dan aset. Kalau sysadmin sekali-sekali untuk penambahan sopir. Kita coba lihat mulai dari sales ya. Nah, di sales ini untuk pertama kali akan membuat SO. Jadi di sini kelihatan SO sebelum-sebelumnya, atau dia bisa masuk ke dalam ini sales order. Kita coba buat saja. Jadi mulai dari sales ya. Kita contoh saja yang lama, misalnya PT Agro Lestari Sentosa.
Agro Lestari Sentosa. Oke. Agro Lestari Sentosa. Nah, ini sales langsung menentukan brands-nya. Brands ini kalau dipilih akan terhubung nanti ke branch manajernya. Kebetulan saat ini semuanya loginnya masih di Pak Edi Suryanto. Jadi branch manajernya masih sama semua kali ini. Jadi kita tentukan saja misalnya Sampit. Nah, ini jika ada penentuan kapan kargo ini harus selesai bisa diisi. Sementara boleh dikosongkan. Kemudian produknya adalah pengangkutan CPO. Rutenya adalah Mil Jalemo ini. Kemudian ada price listnya. Nah, ini akan langsung keluar harganya. Kuantitinya misalnya 350.000. Ya, seperti ini. Setelah mengisi data partai, masuk lagi ke bagian ya, ini informasi untuk komoditi. Komoditi adalah CPO, kemudian DO misalnya ada. Nah, ini akan menentukan reference ini, customer reference nih, nanti di kargo. Jadi misalnya kalau tidak ada DO tapi ada PO 2323 misalnya ini. Nah, ini kalau kita pilih di sini langsung keluar nih customer reference. Jadi kalau ada DO yang akan dimunculkan 2345 misalnya. Nah, ini DO yang diutamakan. Kalau tidak ada DO dia akan ambil PO. Kalau tidak ada PO dia ambil SPK. Kalau tidak ada SPK ada nomor kontrak. Jadi ini cuma muncul satu, tapi diutamakan ini urutannya DO, PO, SPK atau kontrak. Jadi ini misalnya tidak ada, dia akan ambil PO, kemudian SPK. Saya asal saja, misalnya tidak ada PO, akan munculnya SPK. Tidak ada SPK, akan keluarnya kontrak. Jadi cukup, kalau kontrak cukup dimasukkan angkanya saja. Oke, ini penting diisi. Oke, seperti ini. Kemudian ya cuma itu aja. Jadi dari order, kemudian other info. Komoditi jangan lupa diisi karena akan menentukan untuk truknya ini kali ini ada filter baru. Jadi ini kalau saya save, ya, setelah sales membuat ini statusnya masih quotation, masih draft. Jadi ini akan terlihat di branch manager. Jadi saya login Pak Suryanto di sini sebagai branch manager. Jadi kalau lihat di quotation akan tidak kelihatan, ini harus dilepas dulu filternya. Nah, ini kelihatan, yang buat adalah Nurlena. Ini masih status quotation, jadi bisa dibuka. Kemudian dilihat dulu apakah sudah benar semuanya. Dicek sekali lagi. Jika sudah benar, ini bisa dikonfirm. Nah, saat dikonfirm ini
akan terbentuk satu kargo. Nah, ini kargo yang baru dengan ini DO, tapi statusnya masih idle. Nah, jadi branch manager harus buka ini ya. Kemudian di sini akan terlihat siapa saja yang boleh membuat trip dalam kargo ini. Maka ini sebelum di start running, ini diedit dulu. Diedit dan diberikan siapa saja yang bisa, misalnya Medihawk gitu ya. Medihawk. Kemudian saya tambahkan lagi ini buat contoh nanti dari satu. Oke, ini adalah siapa saja yang boleh diberikan akses untuk membuat trip dan melihat kargo ya. Nah, di sini sudah, kemudian di save. Ya, kita lihat di sini, misalnya ini saya login Medihawk. Di sini kan belum ada kargonya, baru ada 3 di sini listnya. Saya coba ini atau pencet ini untuk refresh ya. Nah, ini statusnya idle. Ini karena saya sudah kasihkan ke listnya untuk Medihawk. Ini kalau saya lepas haknya untuk Medihawk, saya save. Ini saya refresh lagi. Nah, ini nggak kelihatan ya, Medihawk nggak kelihatan. Jadi Teleman lain kalau login tidak ada haknya, kargonya nggak kelihatan. Jadi kalau di sini Pak Edi berikan haknya, ke Medihawk. Di sini akan kita lihat. Nah, statusnya juga kelihatan nih idle karena memang belum di start. Nah, di sini kemudian Pak Edi branch manager akan melakukan start. Oke. Ya, ini start. Nah, posisi ini sudah start ya. Ini running. Jadi status dari kargo ini running. Jadi dari sini juga Teli bisa lihat ini sudah running dan bisa create trip. Jadi kalau masih idle belum bisa create trip. Jadi kalau kita lihat dalam sini, nah ini detailnya. Jadi kalau mau create trip ada di sini. Ya, lanjut kita ke Medihawk. Tadi udah branch manager sudah menentukan hak. Kemudian dari ini karena Medihawk diberikan hak, nah ini bisa create trip. Jadi Teleman bisa juga lihat fleet ya, lihat status mobil-mobil. Jadi kalau mau create trip itu kan status dari mobil ini harus available. Nah, di sini akan keluar semua nomor yang available. Kalau mau lihat detailnya lagi bisa dilihat di sini. Nah, ini status yang sudah available under Teli Medihawk. Di sini juga ada filter untuk CPO tangki. Jadi yang dump truck harusnya yang bak harusnya tidak ada, karena komoditinya ini CPO. Ya, ini bisa dicobakan. Jadi ini saya coba ada satu login lagi untuk sorry sebentar ya, ini saya mau coba buat trip ya. Ini saya mau coba buat trip. Ini
misalnya saya mau create trip ini untuk AA1907. Ini adalah Jumari. Jumari. Jadi saya create trip. Nah, ini dari Jumari ini harusnya sudah bisa lihat paket yang diberikan kepadanya ya. Jadi di sini bisa lihat trip, sebenarnya bisa lihat juga di sini trip. Ini yang baru ada di bawah sekarang, ini Jumari. Sorry tadi pas create trip harusnya saya ulangi lagi sedikit ya. Ini bolak-balik lagi sebentar. Ini yang di ini paket ada satu. Nah, paket ini masih draft. Tadi sebenarnya pada saat kita membuat trip, saat pilih mobil, ini bisa langsung confirm. Kalau tidak confirm, ini belum sampai ke sopirnya. Ini masih statusnya draft. Sekali lagi, tripnya ini harus di confirm. Jadi ini Jumari. Ini statusnya masih draft. Kita coba langsung lihat ke ini aja, ke sopirnya ya. Jumari, kita coba login ya. Ini yang driver. Saya pakai servernya MLB SYS ya. Nanti untuk testing kita pakainya KeepSense. Nah, ini masih null ya, untuk pertama kali null atau no job. Nanti kita bikin status no job saja. Jadi ini null. Untuk map view kita sementara matikan. Nanti kita aktifkan karena ini berhubungan dengan argo pembayaran Google. Oke, sorry, ini loginnya masih driver 2. Saya logout dulu. Login Jumari. Saya tidak hafal passwordnya. Jumari. Sorry. Ya, kita coba login Jumari ya. Ini cukup panjang. Tadi saya pause dulu, saya cari username dan passwordnya. Ini kita login Jumari. Jadi kelihatan di sini Jumari masih Jumari ya. Jumari. Ini masih nol karena ini belum dikonfirm tadi. Kita coba confirm. Ya. Pak Ahok sebagai teli akan confirm. Nah, setelah confirm, ini harusnya ada di sini. Jadi tripnya akan muncul CT00026 sesuai ini. Nah, di sini setelah dikonfirm sama Pak Ahok, ini confirm, akan muncul di apps-nya si Jumari. Nah, di sini Pak Jumari akan accept trip. Kalau mau cancel ya sesuai ini, alasannya apa. Nah, ini akan menentukan status dari mobil dan status dari driver. Jadi ini udah beberapa kali kita coba. Ini kita coba langsung kita accept trip saja. Jadi kalau accept trip, kita pilih yes, accepted. Nah, setelah accept ini akan keluar detailnya. Jadi di sini akan ada tombol done trip tapi masih warna merah. Artinya belum selesai
semua pekerjaan nanti, dan tripnya akan hijau. Ini kan tidak bisa diklik, jadi ini dan tripnya tidak bisa diklik. Nah di sini akan ada ini QR solar. Jadi kalau diklik tidak ada QR solar, berarti ini eksternal ya. Jadi bisa terlihat di sini juga di belakang. Kalau tidak ada QR solar, berarti dia eksternal. Kemudian di sini ada data paket yang harus dimuat dan dibongkar. Jadi kalau ini diklik, nah ini ada CP-nya. Jadi CT itu cargo trip, CP ini cargo package. Jadi kalau kita klik, nah di sini ada. Nah kalau ini picking dan ini deliver. Jadi ini kalau diklik ini akan mengisi detail pickingnya. Jadi ini back. Kalau pupuk pickingnya misalnya kita coba isi saja. Nah ini. Kemudian kita foto. Ini adalah foto untuk timbangannya. Misalnya ini. Ya. Kemudian kalau setelah selesai, ini kita bisa ke picking proses. Sukses. Ya. Jadi setelah di picking, ini boleh klik detailnya lagi, tapi tidak bisa diedit lagi. Makanya harus yakin dulu sebelum diisi, ini tidak bisa di picking. Nah setelah picking ini diisi, baru si delivery ini bisa diisi. Jadi kita balik lagi misalnya ke ini, ke tripnya. Jadi kalau kita refresh, ini posisinya sudah di in operation. Di sini juga kelihatan bahwa ini package-nya sudah picking. Sudah ada fotonya juga. Ya, jam berapa pickingnya. Jadi Ferryman bisa memantau. Jadi sudah ada pickingnya. Satu trip dan sudah ada pickingnya. Nanti ini bisa dilihat lagi balik. Tinggal sekarang delivery-nya. Kita balik lagi, kita coba isi delivery-nya. 12.600 misalnya, 44.30. Nah kemudian kita foto lagi. Ini contoh aja, kita foto terus oke. Kemudian kita delivery proses. Kalau sudah yakin isiannya ini di delivery proses, sukses, oke. Kita bisa tutup ini. Kita lihat di bagian tally. Nah ini sudah kelihatan. Nah ini warna merah artinya ada ini ya ada kurang, pasti deliver ini ada susut. Ini nanti mungkin kita akan tampilkan pop up ke driver, ada susut 10 kilo, kemungkinan bisa diklaim. Next update ya. Jadi kalau kita bisa ini balik lagi ke tripnya. Nah ini posisinya untuk bisa done trip itu harus solar sudah terisi. Kalau masih ada QR dia tidak bisa. Ini dia tidak ada QR. Ini bisa di refresh kalau ini. Nah posisinya ini
tombolnya akan hijau kalau bisa dan trip. Ya, kalau sudah hijau ini bisa klik dan trip. Nah, ini dan trip mau continue atau tidak. Jika tidak akan dimintain alasan kenapa tidak lanjut. Jadi kalau kita bisa ulang lagi, kalau jadi maunya dan trip, ini harus, kalau sudah pilih tidak, ini harus di refresh lagi kalau tidak jadi. Nah, ini dan trip, pilih yes misalnya, sudah, ini langsung done. Nah, sudah done, ini status di ini tripnya ini sudah done. Nah, untuk detailnya ini mungkin ini bisa sebentar ini kita tidak tampilkan. Jadi driver masih bisa tetap lihat di dokumennya. Nah, ini di dokumen. Jadi kalau Mosra dokumen juga ini yang dilihat nanti ada QR-nya di sini. Nah, ini yang akan di-scan untuk yang terima dokumen. Oh ya, sebelum dan trip di dokumen list ini tadi saya tidak tunjukkan, ini harusnya tidak ada. Jadi sebelum dan trip ini tidak bisa serah terima. Ya, kurang lebih seperti ini proses operationnya. Jadi di kargo akan kelihatan di sini sudah berapa yang diangkut, yang sudah di level di ini outstandingnya berapa. Jadi bisa di maintain di sini. Jadi khusus untuk aset ya. Di aset ini kan bisa lihat fleet. Jadi ini statusnya. Ini aset bisa menentukan. Ini sebelumnya sudah kita training juga aset ya, harusnya sudah ngerti. Ini sopir mana. Nah, ini kalau tadi sudah selesai trip, saya tidak menunjukkan tadi ya, harusnya saya tunjukkan si Jumari ini kalau lagi operation harusnya dia status mobilnya operation. Nanti kita boleh tes lagi untuk itu. Jadi kalau udah selesai trip ya dia sudah kembali lagi menjadi available. Nah, ini Jumari balik lagi available karena dia sudah done trip. Di sini ada list yang sudah dikerjakan, nanti akan banyak. Ya, kurang lebih proses kerjanya seperti itu. Jadi kalau dari Teli akan membuat trip lagi. Misalnya saya create trip lagi untuk Jumari lagi. Nah, ini akan available lagi Jumari. Karena di eksternal ini uang makan, uang solar ini tidak akan muncul. Ini akan muncul kalau internal. Jadi nanti kita boleh tes yang internal. Jadi kita auto confirm. Jadi kita create, kita coba lagi di Jumari ini. Jadi kalau kita refresh lagi ini akan ada trip baru lagi. Jadi bisa accept lagi. Jadi kalau di sini di trip sini kalau kita lihat, nah ini Jumari masih confirm artinya baru sampai ke handphonenya Jumari.
Nanti dia akan menentukan kalau di accept ini akan masuk ke operation. Jadi kita coba accepted. Nah di sini kalau kita refresh dia sudah operation. Ya seperti itu. Jadi kalau diisi lagi datanya ini harusnya tidak ada karena di eksternal tidak ada QR. Ini data paketnya. Jadi kalau mau diisi ini delivery ini nggak bisa diisi, ini nggak bisa karena statusnya masih disable, harus diisi pickingnya dulu. Jadi pickingnya harus terisi dulu baru bisa delivernya. 12.600, 4.400 misalnya, kemudian di foto tidak jadi, harus miring aja. Ya, terus di picking proses, kemudian sukses. Oke, di sini juga akan terlihat. Nah, sudah di picking sekian, tanggal sekian, jam sekian. Nah setelah ini diisi pickingnya, deliverynya baru bisa diisi. Oke, jadi ini kita coba isi lagi. Ini misalnya 4.410. Terus kita foto. Ya. Kemudian kita oke. Ya, ini selesai. Nah, ini bisa ini, kemudian kita bisa back. Nah, ini kalau di refresh. Nah, ini sudah bisa done trip. Jadi kalau kita lihat di sini statusnya sudah deliver juga. Ya, ada minus lagi 10 SNR-nya. Detailnya tadi bisa lihat juga. Ya, seperti ini. Jadi kita lihat di sini, kalau dalam keadaan belum di done trip, dokumennya cuma ada satu. Ya, kita coba ini done trip. Kalau ini sudah done trip, ya, tripnya ada 2 yang sudah done. Kita masuk ke dokumen. Nah, di dokumen jadi ada 2. Jadi kamu mau lihat detailnya sudah ada dan QR-nya bisa di show untuk diserah terimakan. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita bisa lanjut yang lainnya di video selanjutnya. Nah, terima kasih.